Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Di Marzio, Inter naikkan tawaran untuk Halaili, kesepakatan dengan Union SG kian dekat. Inter Milan terus bergerak cepat di bursa transfer musim panas ini untuk mencari pengganti Denzel Dumfries yang resmi meninggalkan klub menuju Real Madrid, setelah klausul pelepasannya ditebus. Target utama Nerazzurri kini semakin jelas, yakni Anan Halaili dari Union Saint-Gilloise. Menurut laporan pakar transfer ternama Gianluca Di Marzio melalui Sky Sport, Inter semakin dekat dengan kesepakatan untuk merekrut winger muda asal Israel tersebut dari Union Saint-Gilloise. Manajemen Inter bahkan telah mengajukan proposal baru, yang nilainya lebih tinggi dibanding tawaran pertama. Di Marzio mengungkapkan bahwa Inter telah mengirimkan penawaran kedua kepada Union Saint-Gilloise. Proposal terbaru Nerazzurri bernilai 23 juta euro plus bonus sebesar 2-3 juta euro, sehingga total paket transfer bisa mencapai sekitar 26 juta euro. Angka tersebut menunjukkan keseriusan Inter untuk mengamankan tanda tangan Halaili. Namun, Union Saint-Gilloise masih belum sepenuhnya puas karena mereka sebelumnya memasang harga sekitar 30 juta euro untuk pemain berusia 2004 tersebut. Meski terdapat selisih beberapa juta euro, kedua klub terus melakukan komunikasi intensif untuk menemukan titik temu. Bologna siapkan tawaran untuk Mazzolin dan Akinson Miro, Inter pertimbangkan opsi pinjaman. Bologna terus mempercepat langkahnya di bursa transfer musim panas ini, demi memperkuat lini tengah menghadapi musim ini. Setelah menetapkan Ugresic sebagai target utama, manajemen Rossoblu kini mulai menyiapkan sejumlah alternatif apabila negosiasi tidak berjalan sesuai harapan. Menurut laporan Il Resto del Carlino, Bologna telah membuka komunikasi dengan Inter Milan terkait dua gelandang muda berbakat, yakni Ebenezer Akinson Miro dan Yanis Mazzolin. Ketertarikan terhadap keduanya menunjukkan bahwa Bologna tetap konsisten dengan strategi merekrut pemain muda berpotensi tinggi, yang siap berkembang di level Serie A. Nama Ebenezer Akinson Miro bukan sosok asing dalam rumor transfer Bologna. Beberapa hari sebelumnya, gelandang asal Nigeria tersebut memang sudah dikaitkan dengan klub asal Emilia-Romagna itu. Setelah menjalani masa peminjaman bersama Pisa, Akinson Miro kini berpeluang kembali tampil di kompetisi tertinggi Italia apabila transfer ke Bologna benar-benar terwujud. Selain Akinson Miro, Bologna juga menunjukkan minat terhadap Yanis Mazzolin. Gelandang muda asal Prancis tersebut termasuk salah satu pemain yang diproyeksikan menjalani masa peminjaman. Pada musim depan, Inter melihat pengalaman di klub Serie A sebagai kesempatan ideal bagi Mazzolin untuk meningkatkan kualitas permainan, sebelum kembali bersaing memperebutkan tempat di skuad utama. Resmi, Alexio tinggalkan Inter dan gabung AEK Athens. Christos Alexiou resmi meninggalkan Inter Milan untuk melanjutkan karir bersama klub Yunani, AEK Athens. Kepastian transfer tersebut diumumkan langsung oleh Inter melalui pernyataan resmi klub. Bek kelahiran 2005 itu meninggalkan Italia setelah menjadi salah satu pemain penting dalam perjalanan tim muda Nerazzurri. Alexiou bahkan sudah bergabung dengan skuad AEK Athens di Belanda, untuk menjalani persiapan pramusim menghadapi musim baru. Christos Alexiou dikenal sebagai salah satu talenta bertahan, yang menjanjikan dari Akademi Inter. Bek asal Yunani tersebut pernah dipercaya menjadi kapten Inter Primavera, sebuah penghargaan yang menunjukkan kepercayaan klub terhadap kualitas dan karakter kepemimpinannya. Pada musim terakhir, Alexiou juga mendapatkan pengalaman bermain bersama Inter U23, yang tampil di kompetisi Serie C. Kesempatan tersebut menjadi bagian penting dalam proses perkembangan sang pemain, karena ia mulai terbiasa menghadapi level sepak bola profesional. Tolak semua opsi transfer, Inter percaya penuh pada Aleksandar Stankovic. Inter Milan mengambil sikap tegas terkait masa depan Aleksandar Stankovic. Meski sempat menjadi perhatian sejumlah klub pada bursa transfer musim panas ini,
Nerazzurri tidak memiliki niat melepas gelandang berusia 20 tahun tersebut. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Inter Milan memandang Stankovic sebagai aset teknis yang sangat berharga, bukan pemain yang akan dikorbankan demi keuntungan finansial. Bahkan, nilai sang gelandang saat ini disebut telah mencapai setidaknya 40 juta euro, menunjukkan betapa besar kepercayaan klub terhadap potensinya. Keputusan ini juga mendapat dukungan penuh dari pelatih Christian Cifu, yang telah memiliki rencana jelas untuk memasukkan Stankovic ke dalam skuad utama musim ini. Alexander Stankovic bukan sosok asing bagi Christian Cifu. Keduanya pernah bekerja sama ketika Cifu menangani tim akademi Inter, sehingga sang pelatih sudah memahami karakter, kualitas, dan potensi anak dari legenda Nerazzurri, Dejan Stankovic, tersebut. Setelah resmi kembali menjadi bagian dari Inter Milan, Alexander bahkan langsung menyampaikan rasa terima kasih kepada Cifu atas kesempatan besar yang diberikan kepadanya. Hubungan yang telah terjalin sejak level junior, diyakini akan memudahkan proses adaptasi Stankovic di tim utama. Inter bidik Lucumi, tapi tunggu klausul rilis berakhir. Inter Milan terus bergerak aktif di bursa transfer musim panas ini demi memperkuat lini pertahanan, yang akan dipimpin pelatih Christian Cifu. Setelah menjadikan Trevoh Chalobah sebagai target utama, Nerazzurri kini juga mulai membuka jalur negosiasi dengan bek andalan Bologna, John Lucumi. Menurut laporan Il Resto del Carlino, Inter telah melakukan kontak awal dengan pihak sang pemain sebagai bagian dari upaya menjajaki kemungkinan transfer pada musim panas ini. Meski demikian, proses negosiasi belum memasuki tahap lanjutan karena Inter memilih menunggu momen yang dianggap lebih menguntungkan. Salah satu alasan Inter belum mengajukan penawaran resmi adalah keberadaan klausul pelepasan dalam kontrak Lucumi. Laporan tersebut menyebut Nerazzurri, sama seperti Juventus, akan menunggu hingga tanggal 15 Juli tahun 2026 saat klausul tersebut berakhir. Setelah tanggal itu, Inter dapat bernegosiasi langsung dengan Bologna untuk mendapatkan harga yang lebih rendah dibanding nilai klausul yang berlaku saat ini. Strategi ini dinilai lebih menguntungkan secara finansial dan sejalan dengan kebijakan transfer Inter, yang mengutamakan efisiensi anggaran. Juventus siap tikung Inter Milan, demi boyong Oumar Solet dari Udinese. Juventus berusaha untuk menggagalkan upaya Inter Milan untuk mendatangkan Oumar Solet dari Udinese, pada jendela transfer musim panas tahun ini. Di antara target manajemen baru Bianconeri untuk memperkuat lini pertahanan mereka adalah Oumar Solet, bek tengah asal Prancis yang tampil mengesankan di sepanjang musim lalu bersama Udinese dan telah lama menjadi incaran Inter Milan. Klub asal Turin tersebut dilaporkan sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk ikut dalam persaingan mendapatkan bek tersebut, mencari formula yang dapat meyakinkan Le Zebrete yang memiliki kontraknya dan mengungguli Inter. Di usia 25 tahun, Solet dianggap sebagai salah satu prospek paling menarik di kancah Eropa karena kombinasi kualitas, pengalaman, dan potensi perkembangannya. Sebagai bek yang tangguh secara fisik, cepat dalam situasi 1 lawan 1, dan memiliki teknik yang baik dalam membangun pertahanan, pemain Prancis ini dianggap sangat cocok untuk proyek Luciano Spalletti. Juventus memang mencari bek tengah yang mampu bergantian dengan Gleison Bremer dan Federico Gatti, tetapi juga mewakili investasi untuk masa depan. Inter telah mengincar Solet selama beberapa bulan terakhir dan tampaknya telah mendapatkan kemajuan dalam upaya mereka untuk mendapatkan pemain tersebut. Tetapi Juventus tidak akan tinggal diam. Carnevali dan Massara memantau situasi dengan cermat dan dapat memutuskan untuk bergerak jika peluang konkret untuk kesepakatan terbuka. Inter dan Como capai kesepakatan transfer soal Chalobah dan Halaili. Como dan Inter Milan yang telah mencapai kesepakatan unik untuk menghindari persaingan harga di bursa transfer. Setelah berulang kali bentrok dalam perburuan pemain, kedua klub kini sepakat untuk menghindari perang tawaran yang dapat meningkatkan harga pemain incaran mereka. Dua klub ini sebelumnya bertemu dalam semifinal Coppa Italia.
dan dengan keduanya lolos ke Liga Champions, mereka menemukan diri mereka mengincar target yang serupa. Inter dan Como sebelumnya saling bersaing untuk mendapatkan bek Chelsea, Trevoh Chalobah, sementara Como juga menunjukkan minat pada Anan Halaili dari Union SG, yang juga dalam pembicaraan dengan Napoli. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Presiden Como, Mirwan Suwarso, dan Presiden Inter, BP Marotta, telah melakukan pembicaraan melalui telepon untuk membahas perjanjian non-agresi tersebut. Intinya, jika kedua tim mengejar pemain yang sama, mereka berjanji untuk tidak memicu perang tawaran yang hanya akan menaikkan harga. Sebagai contoh, jika Inter memutuskan untuk meningkatkan upaya mereka dalam mengejar Chalobah, maka Como akan mundur dan mengalihkan perhatian mereka ke target lain, seperti bek Galatasaray, Davinson Sanchez. Begitu pula dengan Halaili, yang menjadi prioritas Inter setelah penjualan Denzel Dumfries ke Real Madrid dan kegagalan mendapatkan Marco Palestra yang berlabuh di Chelsea. Tinggalkan Inter Milan, Berenbrough segera gabung Utrecht. Inter Milan kembali mengambil langkah dalam mengembangkan talenta mudanya. Salah satu pemain akademi Nerazzurri, Thomas Berenbrough, dipastikan akan meninggalkan klub pada bursa transfer kali ini dan melanjutkan karirnya di luar Italia. Menurut laporan pakar transfer Gianluca Di Marzio dalam program Calciomercato L'Originale, kesepakatan antara Inter dan Utrecht sudah memasuki tahap akhir. Gelandang kelahiran 2005 tersebut sebelumnya sempat dikaitkan dengan beberapa klub Italia, termasuk Cagliari, namun, pada akhirnya Berenbrough memilih tantangan baru di luar negeri dengan bergabung bersama klub Eredivisie tersebut. Thomas Berenbrough merupakan salah satu pemain muda yang cukup diperhatikan dalam proyek pengembangan Inter. Pada musim terakhir, pemain berusia 21 tahun tersebut memperkuat Inter U23 yang berkompetisi di Serie C. Kesempatan bermain di level profesional menjadi pengalaman penting bagi perkembangan Berenbrough. Ia mendapatkan menit bermain melawan pemain-pemain yang lebih matang secara fisik dan pengalaman. Namun, Inter menilai bahwa langkah berikutnya dalam kariernya adalah mendapatkan tantangan baru dengan bermain secara reguler di lingkungan yang berbeda. Provedel, saya sangat bahagia bisa bergabung dengan Inter Milan. Babak baru dalam karir Ivan Provedel resmi dimulai, setelah diumumkan sebagai penjaga gawang anyar Inter Milan. Mantan kiper Lazio itu langsung menyampaikan salam hangat kepada para pendukung Nerazzurri melalui sebuah video yang direkam di ruang trofi markas klub di Viale della Liberazione, Milan. Pesan singkat tersebut menjadi momen pertama Provedel berbicara langsung kepada jutaan tifosi Inter, sejak transfernya diumumkan secara resmi. Dengan penuh antusias, kiper asal Italia itu mengungkapkan rasa bahagianya bisa menjadi bagian dari salah satu klub terbesar di Italia. Dalam video perkenalannya, Provedel menyampaikan pesan sederhana namun penuh makna kepada para pendukung Inter Milan. Halo semuanya, saya ingin mengatakan bahwa saya sangat bahagia berada di Inter. Terima kasih kepada kalian semua. Saya tidak sabar melihat begitu banyak dari kalian di stadion. Sampai jumpa, ujarnya. Ucapan tersebut langsung mendapat sambutan positif dari para tifosi, yang menyambut kedatangan kiper berusia 32 tahun itu. Meski singkat, pesan tersebut menunjukkan antusiasme besar Provedel untuk segera memulai petualangan barunya bersama Nerazzurri. Inter resmi dapatkan Halaili, dengan mahar 25 juta euro plus bonus. Inter Milan tampaknya semakin dekat untuk mendapatkan jasa Anan Halaili dari Union Saint-Gilloise dengan kesepakatan yang diyakini bernilai 25 juta euro ditambah bonus. Pihak Nerazzurri bergerak cepat untuk mengamankan pemain sayap kanan asal Israel tersebut setelah kehilangan target utama mereka, Marco Palestra, yang memilih bergabung dengan Chelsea. Setelah beberapa kali mengalami kegagalan dalam negosiasi, akhirnya Inter berhasil mencapai kesepakatan yang mencakup sejumlah tambahan, untuk memenuhi harga yang diminta sebesar 30 juta euro. Kesepakatan ini juga mencakup klausul 15% dari penjualan masa depan untuk klub sebelumnya, Maccabi Haifa,
yang menjual Halaili ke klub Belgia tersebut pada tahun 2024 seharga 6,5 juta euro. Halaili yang berusia 22 tahun pada bulan September mendatang, menunjukkan performa impresif musim lalu dengan mencetak 6 gol dan memberikan 6 assist dalam 42 pertandingan kompetitif untuk USG. Menurut laporan dari media Italia, Halaili dijadwalkan akan menjalani tes medis di Milan baik besok atau hari Sabtu. Sebelumnya, Napoli hampir mencapai kesepakatan untuk Halaili pada awal musim panas ini, namun terhalang oleh kebutuhan untuk menjual pemain terlebih dahulu. Sementara itu, Como juga sempat menunjukkan minat pada pemain berbakat ini. Dengan perkembangan terbaru ini, Inter Milan semakin memperkuat skuad mereka menjelang musim kompetisi yang akan datang. Di Canio sesumbar, Inter Milan terlalu superior. Rival harus belanja besar jika ingin mengejar. Mantan striker Italia, Paolo Di Canio, melontarkan komentar yang diyakini akan memicu perdebatan jelang bergulirnya Serie A musim ini. Menurutnya, Inter Milan saat ini berada di level yang jauh di atas para pesaingnya dalam perebutan gelar Scudetto. Dalam wawancara bersama La Repubblica, Di Canio menilai skuad Nerazzurri masih menjadi tim terkuat di Italia, meski belum menyelesaikan seluruh agenda transfer musim panas. Inter terlalu superior. Meski mereka tidak mendapatkan Marco Palestra, tetapi saya yakin mereka akan menemukan bek kanan lain. Saat ini tidak ada tim yang benar-benar selevel dengan mereka, ujar Di Canio. Ia bahkan menyebut para pesaing harus melakukan perombakan besar jika ingin mengancam dominasi Inter. Menurutnya, klub-klub seperti Juventus, Napoli, hingga AC Milan masih memiliki banyak pekerjaan rumah sebelum bisa menyamai kualitas skuad asuhan Christian Cifu. Di Canio juga menyoroti Juventus yang dinilainya perlu melepas beberapa pemain, sebelum membangun tim yang lebih kompetitif. Sementara Napoli bersama Massimiliano Allegri dianggap menarik untuk disimak, namun masih harus membuktikan mampu kembali ke performa terbaik. Fabrizio Romano, belum ada kontak konkret antara Brozovic dan Inter Milan. Masa depan Marcelo Brozovic masih menjadi tanda tanya setelah gelandang asal Kroasia itu resmi mengakhiri kebersamaannya dengan Al Nassr FC, berstatus bebas transfer. Brozovic kini mulai dikaitkan dengan sejumlah klub, termasuk mantan klubnya, Inter Milan. Namun, pakar transfer Fabrizio Romano menepis spekulasi yang menyebut Inter sedang mempertimbangkan untuk memulangkan sang gelandang. Dalam kanal YouTube miliknya, Romano menjelaskan bahwa Brozovic telah memberitahu Al Nassr mengenai keputusannya untuk tidak memperpanjang kontrak, sehingga kini bebas menentukan klub berikutnya. Saya tidak mengetahui adanya pihak yang menyarankan Brozovic ke Inter, apalagi dikaitkan dengan situasi Nico Paz. Sampai saat ini saya tidak mengetahui adanya hal tersebut, ujar Romano. Romano menambahkan bahwa pembicaraan mengenai kepulangan Brozovic ke Italia masih terlalu dini. Hingga saat ini belum ada negosiasi dengan klub-klub Italia, termasuk Inter. Meski demikian, peluang kembali bermain di Serie A tidak sepenuhnya tertutup. Menurut Romano, Brozovic tidak menolak kemungkinan kembali ke Italia apabila ada proyek yang sesuai, tetapi hingga kini belum ada kontak ataupun pembicaraan yang bersifat konkret. Resmi, Inter pinjamkan Stabil ke Sütirol, bek muda Nerazzurri lanjutkan karir di Serie B. Giacomo Stabil resmi meninggalkan Inter Milan untuk bergabung dengan klub Serie B, Sütirol, dengan status pinjaman. Bek tengah kelahiran 2005 tersebut akan menjalani petualangan baru di kasta kedua Liga Italia, setelah sebelumnya menghabiskan musim lalu bersama Bari dan Juve Stabia. Transfer ini diharapkan menjadi kesempatan bagi Stabil untuk mendapatkan menit bermain reguler sekaligus melanjutkan proses perkembangannya, sebagai salah satu bek muda potensial milik Inter. Melalui pengumuman resmi, Sütirol mengonfirmasi telah mencapai kesepakatan dengan Inter terkait transfer Giacomo Stabil. Bek berusia 21 tahun itu bergabung dengan status pinjaman hingga tanggal 30 Juni tahun 2027, disertai opsi pembelian dan hak pembelian kembali yang tetap dimiliki Inter.
Skema tersebut menunjukkan bahwa Nerazzurri masih menaruh kepercayaan besar terhadap potensi stabil. Dengan mempertahankan hak pembelian kembali, Inter memastikan masih memiliki kendali atas masa depan sang pemain apabila ia berkembang pesat selama membela Südtirol. Musim lalu, Giacomo stabil memperoleh pengalaman penting di Serie B setelah membela Juve Stabia dan Bari. Meski masih berusia muda, ia sudah mulai merasakan atmosfer kompetisi profesional yang penuh tekanan. Pedula, Como tidak tertarik, Trevoh Chalobah sepakat gabung Inter Milan. Pakar transfer Alfredo Pedula klarifikasi bahwa Como tidak pernah mengajukan tawaran 35 juta euro untuk Trevoh Chalobah, yang sepakat gabung Inter Milan. Pakar bursa transfer Italia, Alfredo Pedula berbicara dalam program Sport Italia, di mana dia membahas tentang isu tawaran besar Como untuk mendatangkan Trevoh Chalobah dari Chelsea. Tidak ada tawaran 35 juta euro untuk Chalobah. Klub asal Lombardi tersebut saat ini tengah mengejar bek lain. Pemain Chelsea saat ini memiliki kesepakatan dengan Inter, dan hubungan negosiasi saat ini diteruskan oleh klub Nerazzurri, ujar Pedula. Situasi ini mengonfirmasi keunggulan Inter dalam perburuan bek berusia 26 tahun itu. Chalobah sendiri dikabarkan telah memberikan prioritas kepada Nerazzurri, dan mencapai kesepakatan total mengenai kontrak pribadi. Preferensi Chalobah untuk bergabung dengan Inter ketimbang Como telah dilaporkan oleh berbagai sumber, dengan kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan kontrak yang diyakini akan berlangsung hingga 2031. Meskipun demikian, Inter masih harus bernegosiasi dengan Chelsea yang membandrol pemain asal Inggris tersebut, sebesar 35 juta euro. Sebelumnya, beberapa laporan menyebut jika tim berjuluk Ilariani tersebut telah mengajukan dua tawaran untuk Chalobah, masing-masing senilai 25 juta euro plus bonus dan 28 juta euro plus bonus. Namun keduanya ditolak oleh Chelsea. Istri beri sinyal, Pavard ingin bertahan di Inter Milan. Inter Milan akan memulai persiapan pramusim pada Senin, tanggal 13 Juli tahun 2026, dengan seluruh pemain dijadwalkan berkumpul di Appiano. Salah satu nama yang akan hadir dalam agenda tersebut adalah Benjamin Pavard. Bek asal Prancis itu tetap dipanggil untuk mengikuti latihan awal bersama skuad asuhan Christian Chifu, meski masa depannya di Inter masih menjadi tanda tanya besar. Situasi Pavard cukup menarik. Di satu sisi, Inter telah memberikan mandat kepada agen Federico Pastorello untuk mencari solusi transfer bagi sang pemain. Namun di sisi lain, Pavard tampaknya masih menunjukkan tanda-tanda ingin bertahan di Giuseppe Meazza. Pavard kembali ke Inter setelah menjalani masa peminjaman yang kurang memuaskan bersama Olympique Marseille. Pengalaman di Liga Prancis tersebut tidak berjalan sesuai harapan, sehingga Inter kini membuka kemungkinan untuk melepas bek berusia 30 tahun itu. Selain Pavard, klub juga disebut sedang mencari solusi untuk Christian Aslani. Manajemen Nerazzurri ingin melakukan beberapa perubahan dalam skuad musim depan, termasuk mengoptimalkan komposisi pemain dan memberikan ruang bagi wajah-wajah baru. Namun, hingga saat ini belum ada tawaran konkret yang membuat Pavard benar-benar meninggalkan Inter Milan.